Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitakan kali kabar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Samsung yang dikabarkan akan segera meluncurkan 4 ponsel terbarunya mereka sekaligus pada 17 Maret 2022 mendatang. Hal ini diketahui dari bocoran poster yang diunggah leakers Evan Blass. Dalam unggahan Twitternya, Blass memperlihatkan event Samsung terbaru bernama Galaxy Awesome Unpacked yang rumornya akan diselenggarakan pada tanggal 17 Maret mendatang. Meskipun pihak Samsung memang masih belum mengumumkan secara resmi, namun jika dilihat dari tahun 2021 yang lalu, tanggal 17 Maret juga menjadi acara peluncuran Galaxy A52 dan Galaxy A72. Maka bisa jadi perusahaan Samsung kemungkinan besar akan merilis 4 perangkat baru di acara tersebut yang mencakup Samsung Galaxy A73, Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy A33, dan Samsung Galaxy A23. Nah begini dong Sung, lu jangan mau kalah masih kuning masih oranye ya kan? Tapi mudah-mudahan ntar tanggal 17 besok nih hajatan lu lancar ya Sung. Mudah-mudahan lancar bro. Chipset terbaru dari MediaTek yaitu Dimensity 9000 dikabarkan mampu menyaingi kemampuan chipset Apple A15 Bionic di iPhone 13 series. Sebuah postingan di leakers di Twitter Universe Eyes baru saja mengungkapkan kemampuan prosesor MediaTek Dimensity 9000 yang diukur oleh situs Geekbench 5 dan dipasang pada perangkat Xiaomi Redmi K50 Pro Plus. Menariknya, hasil pengujian chipset MediaTek Dimensity 9000 berhasil mendapatkan skor yang cukup mengesankan. Namun meski diklaim lebih kencang dibandingkan chipset flagship untuk ponsel berbasis Android, ternyata masih terdapat satu chipset yang belum berhasil dikalahkan oleh Dimensity 9000, yaitu Apple A15 Bionic. Dan menurut skor Geekbench 5, Apple A15 Bionic telah mengantongi skor single core sebesar 1.734 poin. Sedangkan pada penilaian multi-core, chipset tersebut mendapatkan nilai 4.818 poin. Oleh karena itu, leakers Universe Eyes menganggap bahwa kinerja chipset MediaTek Dimensity 9000 ini sudah mampu bersaing dengan kekuatan A15 Bionic di iPhone 13 series, meskipun masih belum mampu mengalahkan performanya. Wede, ini mah Apple fanboy makin jumawa, brother. Nih si Apip makin jumawa. Apple fanboy. Jangan make. Gue mau udah user Android ya. Gue udah gak pakai iPhone. Ini laptopnya ada Asus. Setelah resmi mengumumkan akan meluncurkan Realme GT2 Pro, kini beredar rumor yang memastikan bahwa Realme Narzo 50 dan juga 50A Prime akan rilis berbarengan dengan ponsel flagship tersebut. Realme Narzo 50 dan Realme Narzo 50A Prime dipastikan meluncur ke Indonesia pada tanggal 22 Maret nanti. Peluncuran ini juga melibatkan ponsel flagship terbaru Realme GT2 Pro dan Realme Buds R3. Paul Son Yi selaku Marketing Director Realme Indonesia dalam keterangan resmi mengatakan bahwa acara peluncuran Greater Than You See juga akan menghadirkan Realme Narzo 50, Realme Narzo 50A Prime, dan Realme Buds R3. Namun sayangnya pihak Realme Indonesia masih belum mengungkapkan spesifikasi kedua ponsel ini, meskipun untuk Realme Narzo 50 sudah meluncur di India pada bulan Februari yang lalu. Sedangkan khusus untuk Realme Narzo 50A Prime, ponsel ini masih belum diluncurkan di negara manapun, namun beberapa spesifikasinya sudah terungkap di lembaga sertifikasi. Ini Bewok lihat-lihat ya, positioning dari Realme kayaknya nggak cuma buat nyaingin Xiaomi bro. Ini benar-benar mau mepet Samsung. Buktinya dia mau launching 3 produk 1 TWS ya kan. Yuk Vivo, yuk Oppo, jangan mau kalah yuk hijau biru. Emang Vivo bagus Pak? Bagus Vivo, cari aman. Setelah dirasa sukses dengan produk perdananya, kini Xiaomi memutuskan untuk mengembangkan kembali Xiaomi CV2 yang lebih berfokus pada pengguna para wanita. Sekedar informasi, Xiaomi CV diumumkan pada tahun 2021 yang lalu pada bulan September sebagai ponsel yang berfokus pada wanita. Perangkat ini hadir dengan desain ramping, layar 120Hz, kamera depan beresolusi 32MP, dan prosesor Qualcomm Snapdragon 778G. Menurut informasi yang didapat Digital Charge Station, Xiaomi saat ini sedang mengerjakan ponsel yang berfokus pada selfie di Tiongkok. Dan berdasarkan spesifikasi yang dibagikan oleh seorang tipster, menunjukkan bahwa ponsel tersebut bisa jadi merupakan Xiaomi CV seri kedua. Tipster tersebut mengungkapkan bahwa ponsel Xiaomi misterius ini akan dilengkapi dengan sasis tipis dan juga ringan, membawa layar OLED beresolusi Full HD+, 1080x2400 pixel 120Hz, serta akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 778G+.
Sedangkan terkait kameranya, di bagian depan terdapat lensa 32 megapiksel untuk kebutuhan foto selfie dan lensa utama beresolusi 64 megapiksel di bagian belakangnya. Dan terakhir, perangkat tersebut akan membawa antarmuka MIUI 13 dan kemungkinan akan berjalan di atas sistem Android 12. Gue mah Herman ya, padahal Xiaomi CV1 tuh memang cukup memikat hati para Mi fans Indonesia loh bro. Mengapa sih kok Alpin nih kalau boleh tahu kagak masuk si Cipi? Cipi itu Honda gak sih? Oh sorry. Huawei akhirnya sedikit menjawab statement dari netizen terkait harga dari Nova 9 yang mahal dengan merilis Huawei Nova 9 SE. Huawei secara diam-diam merilis varian Nova 9 SE untuk pasar Cina dan juga Malaysia, di mana seperti yang diketahui, ponsel ini merupakan versi lanjutan dari Huawei Nova 9 yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu. Terkait spesifikasinya, Huawei Nova 9 SE membawa layar berjenis IPS seluas 6,78 inci, punya resolusi Full HD Plus atau 1080x2388 pixel, refresh rate 90 Hz, dan touch sampling rate mencapai 240 Hz. Ponsel kelas menengah terbaru dari Huawei ini juga akan mengandalkan kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel untuk mengakomodir kebutuhan fotografi penggunanya. Sementara kamera depannya beresolusi 16 megapiksel dengan desain punch hole di bagian tengah. Huawei Nova 9 SE ditenagai oleh prosesor Snapdragon 680 yang dipasangkan dengan opsi penyimpanan 8/128 GB dan 8/256 GB untuk menopang dapur pacunya. Sedangkan untuk tampilannya, smartphone ini menjalankan sistem operasi MIUI 12 dan sayangnya masih belum memiliki layanan Google resmi seperti model Huawei yang lainnya. Nah ini gue punya pertanyaan nih, kenapa yang embel-embel murah tuh selalu belakangnya SE bro? Kenapa Pip? Yes, bukan second dong. Tapi semoga ini bisa jadi pelipur lara ya buat lo semua yang mungkin budgetnya nggak masuk ke Nova 9 bro. Padahal belum tentu masuk juga ya Pip ke Indo. Ih parah banget mahal. Kayaknya sih ya. Kabar gembira datang dari Apple, di mana para Apple fanboy sudah bisa melakukan pre-order iPhone SE 2022 melalui situs resmi Apple Singapura sejak 11 Maret yang lalu. Ponsel yang punya desain lawas mirip iPhone 8 ini bakal tersedia dalam 3 varian memori internal, yaitu 64 GB, 128 GB, dan 256 GB. Sedangkan varian warna yang bisa dipilih meliputi Midnight, Starlight, serta Red Product. Varian termurah ponsel versi hemat dari iPhone 13 ini dengan kapasitas memori internal 64 GB dijual seharga $699 Singapura atau sekitar 7,3 juta rupiah. Namun sayangnya, seperti yang diketahui bahwa setiap pembelian produk dengan harga di atas $500 atau sekitar 7,1 juta rupiah akan dikenakan pajak impor barang hingga harus melaporkan nomor IMEI ke Bea Cukai, bandara, dan juga pelabuhan. Namun kabar baiknya adalah jika berkaca pada kurs US dollar saat ini, maka nilai pajak yang harus dibayarkan tidak akan terlalu mahal, yaitu di angka Rp55.000 untuk pemilik NPWP dan Rp74.000 untuk pemilik tanpa NPWP. Nah gini nih, kalau desainer iPhone cuma sebiji setunggal, brother. Desainnya bosen gak sih lo sama iPhone SE? Gak ada beda jauh bro, udah gitu harganya 7,1 juta. Kalau gue, mendingan gue beli iPhone 11 atau iPhone 11 Pro yang second. Makanya nonton Marjum, harganya udah 6 juta 7 jutaan tuh. Sebelum kita masuk ke kabar update terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Ricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Berkat Redmi Note 11 series yang akhirnya diluncurkan secara resmi di Indonesia, kini harga Redmi Note 10s dan Redmi Note 10 Pro mengalami penurunan harga. Terhitung sejak Jumat 11 Maret 2022 kemarin, Xiaomi secara resmi memangkas harga untuk dua ponsel mid-range-nya mereka, yaitu Redmi Note 10s dan Redmi Note 10 Pro. Harga bandrol kedua ponsel tersebut mengalami penurunan sebesar Rp200.000, di mana kabar terkait penurunan harga ini secara langsung disampaikan oleh Country Director Xiaomi Indonesia, Alvin Say, melalui sebuah postingan di akun Instagram. Penurunan harga ini ternyata tidak hanya berlaku pada situs dan outlet Xiaomi, melainkan juga akan diterapkan di sejumlah marketplace di Indonesia.
Dan sedikit informasi bahwa Xiaomi Official Store yang ada di Tokopedia dan juga Shopee telah menurunkan harga Redmi Note 10s dan Redmi Note 10 Pro untuk varian 6/64 GB. Di mana sebelumnya Xiaomi telah terlebih dahulu memangkas harga Redmi Note 10 5G pada pertengahan Januari yang lalu. Alvin sendiri tidak menjelaskan mengapa Xiaomi menurunkan harga lini Redmi Note 10 yang dipasarkan di Indonesia. Namun terdapat dugaan yang menyebutkan bahwa penurunan harga ini dipengaruhi oleh kabar kedatangan Redmi Note 11 series secara resmi di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Ko Alvin gitu dong Ko. Ini Mi Fans jadi makin cinta Ko kalau begini ceritanya nih. Dikasih diskon lagi ya kan. Barangkali diskonnya bisa 50% gitu ya Ko. Jangan lupa kirim Redmi Note 11. Oh iya Redmi Note 11 biar kita review Ko. Bisa kali Ko. Ini nomor WhatsApp Bewok nih. 08. Oh nggak boleh ya. Oh nggak boleh ya. Sorry. Sekian dulu kabar terupdate dalam satu pekan belakangan ini di waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum brother.